أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita mulyakaken. Dalu menika kita sedaya alhamdulillah masuk bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Muharram menika nek cara Jawa ya bulan Suro. Nah, ingkang perlu kita mangertosi, yang perlu kita ketahui berkaitan dengan bulan Muharram ini, yaitu yang pertama bahwa bulan Muharram itu merupakan salah satu dari 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah besar kalau ini, kemudian Muharram sak menika bulan ini, kemudian yang satu terpisah yaitu napa? Bulan Rajab. Nah, mengapa bulan Muharram ini termasuk dari salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya karena di dalam bulan Muharram ini ada namanya Asyura. Apa? Asyura atau Syura yang diambil dari Asyratun, artinya hari ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian pertanyaan berikutnya, di hari ke-10 bulan Muharram itu ada peristiwa apa sehingga 10 Muharram ini atau Syura ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Jawane, kenapa Gusti Allah niku nglebetke wulan Muharram niki wulan sing mulya? Sebab ngopo kok ana tanggal 10 Syura iki, ngopo? Ana kejadian ngopo mawon? Ada kejadian apa saja? Maka ten kitab iki, kitab Minanah niki wau kula patosi ada peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang agung yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang sehingga peristiwa agung ini, peristiwa penting ini menyebabkan bahwa bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dijelaskan bahwa fa'innahul yawma alladzi taballahu fihi ala Adam. Pada tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Nabiullah Adam alaihissalam itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa kesalahannya Nabi Adam napa? Nalika ten surga piyambake niki mendekati buahul khuldi, akhirnya niki diturunkan di dunia, dikeluarkan dari surga, dan Nabiullah Adam beserta Hawa niki susahnya luar biasa sehingga bermunajat, bertobat, dan tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah, peristiwa penting yang lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu ketika perahunya Nabi Nuh. Ini
selamat dari banjir bandang, ini juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi ahraja Yunusu min batnil hut, dan juga Nabiullah Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Niki juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Amalannya Nabiullah Yunus napa? Bah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iki pas ten jero niki wetenge nang niki paus niki gak mati niki. Artinya niki ya karena semua adalah izin Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Yunus niki wiridan terus niki, bermunajat terus dengan munajat itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya dikeluarkan dari perutnya ikan paus ini dengan keadaan yang selamat, bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wadah ngendiki wa fihi wa fihi ghafarallahu ta'ala li Daud dzanbah. Nabiullah Daud niki juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki bertepatan juga pada tanggal 10 Muharram. Wa awwalu yaumin nazala fihi al-matar minas sama'i yauma Asyura. Pertama kali diturunkannya hujan, air hujan dari langit ke bumi, ini juga pertama kali turun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wa awwalu rahmatin nazalat ila ardi yauma Asyura. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di bumi ini juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Wa anzalallahu fi at-taurata ala Musa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kalau Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kalau Injil Nabi Isa. Paling tidak orang Islam ini harus mempercayai 4 kitab. Jadi paling tidak nih, mulai dari Taurat Musa alaihissalam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur Daud, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Injil Isa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan terakhir kitab sebagai penutup dan sebagai penyempurna semua kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran ini yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, ini adalah kitab suci yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab lain selain Al-Quran. Jadi ten Al-Quran itu mesti ono keterangan yang dijelaskan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Tapi tidak sebaliknya. Tidak ada keterangan Al-Quran itu yang sempurna dijelaskan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, itu tidak ada. Dan bersyukur bagi kita yang kita dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi iman Islam, yang mempunyai yang mempunyai kitab suci namanya Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling sempurna. Kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Terus kemudian
yang intinya bulan Syuro terkhusus tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang istimewa, karena pada tanggal 10 bulan Muharram itu banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa agung dalam Islam yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani. Sehingga karena banyaknya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa agung yang terjadi pada 10 Muharram ini menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu penyebab bahwa bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amaliyah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menghidupkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pada malam 10 Muharram, terkhusus pada tanggal 10 Muharram. Ini tanggal kita nih. Kalau nggak keliru ini tanggal 7 nih ya. Tanggal 7 terus Beijing 8 Songo berarti malam Minggu. Nah, malam 10 Muharramnya besok malam Minggu. 10 Muharramnya hari Ahad. Malam Seninnya malam 11 Manakipan. Nah, yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan kitab ini dijelaskan fi yaumi asyura asyran tattasil bihathnatani wala fadlun sum saldisin zur'ani man'ud waqtahil raksal yatimim sahtasodak waqtasil ila akhirih. Saya ringkas saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram, terkhusus 10 hari Muharram ini, yaitu yang pertama yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Syuro. Jadi kalau bisa tanggal 10 ini, kalau kita mampu dan ada kesempatan dan sehat, niki poso tanggal 10 Muharram. Fadilai nopo, keistimewaannya apa? Keistimewaannya Rasulullah SAW menjelaskan li'annahu yukaffiru sanatal madiyah kama fi Muslim. Karena barang siapa yang berpuasa sunnah bertepatan pada tanggal 10 Muharram, berarti besok hari Minggu, itu akan mampu menghapus dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu yang sudah lewat ini akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan kita berpuasa satu hari bertepatan pada tanggal 10 Syuro. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selain pada tanggal 10 ditambah lagi tanggal 9, berarti dino Sabtu tanggal 9 Syuro. Wa tasi'atun li khabari muslimin. Kanjeng Nabi menjelaskan la in bagitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Seandainya aku Rasulullah SAW diberi umur bertemu sampai tahun yang akan datang, maka aku akan mengerjakan puasa hari ke-9 dan puasa hari ke-10. Famata qablahu, tetapi bijelalah kersane Gusti Allah Kanjeng Nabi niki boten ngantos tahun depan pun wafat pun sedo. Tetapi meskipun pada akhirnya Kanjeng Nabi belum mengamalkan puasa tanggal 9 Muharram, tetapi Kanjeng Nabi sudah menyampaikan ini hadis, artinya sudah mutawatir dan sahih. Artinya kita tetap disunahkan mampu mengamalkan puasa pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Alasannya nopo? Tentiki pun jelasaken mukhalifatul Yahudi, biar tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi niku posone tanggal 10 Muharram. Kemudian ben gak padha ditambahi dengan tanggal 9.
Dan Riki juga dijelaskan di sini juga dijelaskan, seandainya tanggal 9 tidak berpuasa, nggak sempat poso, maka puasanya tanggal 10 plus tanggal 11, yang intinya biar tidak sama dengan orang Yahudi. Akhirnya jadi akali, ben gak podong Yahudi aku raposo sisan. Nah Yahudi poso tanggal 10 aku raposo. Jangan gitu, nek kuat poso poso. Tapi ketika kita tidak mampu, ya kita mengingatkan, mengajak kepada orang, kita tanggal 10, sesuk tanggal 10 kowe nek kuat poso. Dan sampean aku gak kuat poso. Ku wayahe buka, wayahe sahur tak tukokno. Nah ini insya Allah tetap mendapatkan berkahnya hormat kepada orang yang berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian singkat-singkat, sumsoli, amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka memuliakan tanggal 10 atau malam 10 yaitu memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yaitu silaturahim. Silaturahim ini menyambung perseduluran, menyambung persaudaraan yang pernah sambung kemudian putus kita sambung lagi. Ini namanya menyambung silaturahim. Silaturahim atau silaturahmi itu sama saja. Bedanya kalau rahim, kalau rahmi itu adalah sesama muslim. Kalau rahim karena adanya perdarahan, persaudaraan disebabkan adanya nasab, yang intinya sama-sama menjalin silaturahim, menyambung perseduluran. Kemudian zur aliman, jadi berpuasa sunnah, memperbanyak sholat, kemudian silaturahim, kemudian zur aliman, ziarah silaturahim hampir sama nih kepada orang yang alim, baik orang yang alim yang masih hidup maupun yang sudah wafat ataupun ziarah kubur. Kemudian aibnya dadul marid, milih menjenguk orang yang sakit. Wah, tonggoku waras kabeh ya golek ning rumah sakit ngoten ngendani sapa ngoten. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, jangan lupa kita doakan semoga segera sembuh. Setelah itu jangan lupa juga kita minta didoakan. Jadi biasanya kalau kita menjenguk orang yang sakit, kita hanya mendoakan segera sembuh, tapi kita lupa kalau kita tidak minta doa kepada orang yang sakit. Padahal orang yang sakit itu doanya jauh lebih mustajabah. Kenapa? Karena doanya orang yang sakit itu karena sakit itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalau kita menjenguk orang sakit, kita etikanya kita mendoakan, saya doakan semoga segera sembuh. Jangan kemudian malah menakut-nakuti. Lho apa? Tanggoku ngene iki sesuk bare mati ya. Ini malah orang tambah ganjaran tambah dosa. Setelah itu sebelum kita pamit, dan ya sudah cukup, saya mau ada acara lagi segera sembuh, dan oh iya jangan lupa saya juga didoakan. Doakan sing apik-apik. Kita yakini doanya orang yang sakit itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya orang yang sakit sampai sembuh itu diijabahi oleh Allah ta'ala. Sebagaimana doanya orang yang berpuasa sampai berbuka puasa itu juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doanya ketika hujan, air turun hujan sampai berhenti hujannya. Sebagaimana doanya orang yang bepergian musafir sampai dia kembali kepada ke rumahnya. Itu semua doa-doa yang diijabahi oleh Allah ta'ala. Kemudian waktahil itu pakai celaan iki mboten namung sing estri mawon, sing kakung niki nggih disunahke pakai celaan ngoten. Nah, dira dicelak ya boleh areng ngoten nggih ngoten. Fadilahnya apa? Keistimewaannya pakai celah ini insya Allah seumur hidup akan dijauhkan dari penyakit buta. Akan dijauhkan dari penyakit buta. Jelalah nek kecelakaan popai jelalah pleset atau ora sampai kena peninggali. Jadi mata, pandangan kita bisa melihat ini termasuk salah satu kenikmatan yang luar biasa.
jenengan dikai duit tapi muto ngoten ya ra iso bedane diapusi karo wong. Tapi ketika kita bisa melihat kita akan lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa melihat ini wajib kita syukuri, dan salah satu bentuk kita mensyukurinya ikhtiarnya, usahanya pada malam 10 bulan Muharram kita pakai niki ihtihal niki celak. Kemudian ra'sal yatimin sah, mengusap kepalanya anak yatim, ini memang disunahkan, tapi jangan kemudian dipertontonkan, aja mung diusap tok. Artinya ra'sal yatim sah ini hakikatnya, substansinya adalah memuliakan, menggembirakan, nyenengke cah yatim. Ora kemudian malah ditontonke, dipamerke santunan anak yatim. Sing seneng ki mbokne, bapakne nelongso kelingan bapake wis ra anake nelongso, sing seneng mbokne mergo anake kelingan bapake sing wis mati. Kalau kita niat menyantuni anak yatim ya kita datangi rumahnya. Atau memang acara ya enggak apa-apa, tapi jangan dipertontonkan terus kemudian nopo dokumentasi, ini kasihan ngoten nggih. Kemudian tasodak disunahkan memperbanyak sedekah semampu kita. Mampu kita 1.000, 2.000, 3.000, mampu kita tenaga ya dengan tenaga kita. Kemudian waktasil ini mandi tobat pada malam 10 Muharram. Mandi tobat ini keistimewaannya kita dijauhkan dari dosa-dosa kecil dan dosa besar, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit lahir dan penyakit-penyakit batin. Penyakit rohani ini Bu. Kalau penyakit lahir itu mudah, tapi penyakit batin ini yang susah obatnya. Nah, salah satu keistimewaannya yaitu mandi malam hari, yaitu atau pas hariannya juga bisa. Yang penting sebelum asar kita niati mandi taubatan nasuha. Kemudian wasi' alal iyali. Lagi wasi' alal iyali. Amalan berikutnya, wasi' ini maknanya memperluas, memberikan nafkah, ditambahan nafkah kepada keluarga kita. Masak sing enak tanggal 10 Muharram. Fadilain apa? Barang siapa, ini dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang hari itu masak enak keluargane, sak keluarga iki seneng. Enak iki ra kudu larang. Enak itu enggak harus mahal. Keluarga kumpul madang bersama seneng, iki insya Allah rezekinya 1 tahun sampai ketemu tanggal 10 Muharram iki arep dicukupi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian qalib dufra, ketoki kuku. Moto kuku ini malam 10 Muharram. Dan yang terakhir wa surat al-ikhlas kul al-fatasil. Maca surat al-ikhlas nek kuat ping 1000, ra kuat ya 100, ra kuat ya 21, ra kuat ya 3 cukup wis. Niki amalan-amalan ini banyak sekali. Tapi dari 12 amalan ini yang muttafaq alaih, yang hadisnya sahih ini hanya 2. Napa 2 itu? Yang pertama puasa sunnah pada tanggal 9 dan 10, dan yang kedua ya niki wawasi alal iyali niki, memperluas, menambah uang nafkah kepada istri kita, kepada keluarga kita. Intinya nek puasa niki hubungannya kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita menyenangkan keluarga, saudara, tetangga, niki hubungannya ibadah sosial. Barang siapa yang tanggal 10 ini kita sedekah, ibadah sosial, nyenengke tonggo, nyenengno atine dulur, nyenengno atine keluarga, niki insya Allah akan dicukupi dan dibahagiakan hati kita oleh Allah Ta'ala sampai setahun berikutnya. Pun intinya bulan Syura niki bulan sing istimewa, ora bulan sing medeni boten. Bulan sing istimewa, mari kita isi dengan memperbanyak amal soleh yang akhirnya mudah-mudahan kita semua saputra wayah pun takdiraken dados tiyang bojo dunya bojo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, sukses dunya sukses akhirat, sugih dunya sugih akhirat, selamat dunyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yafi ni'matan mazida. Walamma natamal fikri min daril ashafi Muhammad ya dududa. Tawajjadu ila Allah tawassalan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يجعل سعي في مشكورا وفيه في محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة ويتوجه بتأجد الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليك تتوجه الأعمال فتعود ضابرة وعلى باب ذاتك تحت رحال وتشمل الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد عامة رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة إلى بالأكبر المحبوب لك المخصص بشر الآخر في كل موطن من مواطن الكرم والدار قاسم إمدادك في عبادك وسكب سرشتك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف التكلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قدر من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلعيدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتفتنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين وفي درجة بين من السالكين ولحقك من المؤدين ولهدك من العابدين. اللهم إنا نسألك في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك المجابنة وتوجهنا بإليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعل ممن أشرت الحبيب ووازر وولى وظهر وهم ببركته وشركته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأتم رؤية الدين القوي جميع الأقدار مشهورة ومعالم الإسلام والإيمان بهذه مأمورا معنى وشورا واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واشد الأدل بولد لك بجميع النواهي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وتمنا في العمل بطاعتك وسكر في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.